Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nur Hidayah, biasa dipanggil Daya. Saya perwakilan dari Desa Rendang. Adapun permasalahan yang kami dapatkan di sini yaitu perselisihan antara dua kelompok remaja dari kampung yang berdekatan. Yang pertama, apa saja sih sumber masalah? Sumber masalahnya, yang pertama itu kurang sepaham atau selisih paham. Biasanya perselisihan ini terjadi itu biasanya di kalangan anak sekolah, di kalangan anak SMA. Sedikit cerita, saya dulu berasal dari SMA Negeri 1 Belo, di mana SMA itu rentan sekali yang namanya tawuran. Nah, di situ masalah yang sering terjadi pasnya masa saya sekolah dulu itu biasanya itu tidak ada masalah yang terlalu besar sebenarnya itu. Kayak misalnya di kantin nih kita pergi makan, cuman ada nih teman-teman dari desa lain misalnya ya saya pakai bahasa Bima aja ya, minggir jen ya, atau teja nih satoi nah jam doh ake. Nah misalnya dari desa lain tuh nggak bisa ngerti bahasa itu, ngapain datang ke sini, ini tempat ngontrolnya kita nih gitu. Sehingga terjadilah yang namanya konflik. Nah, konflik di dalam sekolah ini biasanya itu akan dibawa keluar. Misalnya pas pulang sekolah itu ada lagi tempat perkumpulannya mereka biasanya itu di perbatasan antara Renda sama Cenggu. Sehingga masalah yang tadi ada di dalam sekolah akan dibawa lagi keluar dari situ. Sehingga konfliklah antara dua desa. Nah, selain daripada permasalahan dari sekolah juga biasanya itu ada permasalahan maling kambing. Sehingga terjadilah seperti yang dikatakan oleh tadi perwakilan dari Bupati tadi, tapalan cai gitu nih, himbau jenare tapan cai. Permasalahan ke awal dari empanga ake, empanga BE, empanga Honda, empanga HP. Biasanya masalah-masalah seperti itu. Nah, hambatannya yang pertama dulu kita bahas tantangan. Tantangannya itu kurang kontrol dari orang tua. Sama-sama kita ketahui bahwasannya warga desa Renda sama desa Ngali itu biasanya dia itu mayoritasnya petani. Sehingga para orang tua itu lebih fokusnya itu ke sawah. Biasanya kita itu ditinggalin dari bulan 3 itu sampai bulan 9 baru kita ketemu sama orang tua lagi. Yang kedua itu kurang pemahaman agama. Dapat saya jelaskan kenapa sih dapat saya katakan kenapa kurang pemahaman agama. Memang betul kegiatan-kegiatan yang berbau keagamaan itu masih kurang memang di desa kami. Yang selanjutnya itu ada hambatan. Hambatannya orang tua itu lebih fokus mencari nafkah daripada bersama anak-anaknya. Di desa kami itu mereka itu lebih mengutamakan kebutuhan finansial anak-anaknya daripada kebutuhan mental anak-anaknya. Nah, solusi yang dapat kami tawarkan yang pertama itu melibatkan semua pihak yang terkait. Misalnya tadi itu tawuran di antar sekolah, tawuran di dalam sekolah. Di sini itu kita bisa melibatkan pihak dari kepala sekolahnya, kita memanggil orang tuanya ke sekolah. Terus ada juga pihak kepolisian. Nah, langkah-langkah yang dilakukan yang pertama itu melibatkan anak-anak itu di kegiatan yang positif. Misalnya ikut lomba olahragaan mungkin. Terus yang kedua itu mengadakan sosialisasi bagaimana sih pentingnya peran orang tua dalam mendidik, supaya di Renda itu orang tua itu sadar bahwa kebutuhan seorang anak itu bukan hanya tentang kebutuhan material saja, tetapi kebutuhan akan disayangi, kasih sayang itu sangatlah perlu dan sangatlah utama. Dan informasi bagusnya sekarang biasanya kan tawuran itu terjadi di antara sekolah. Sekarang itu tidak lagi mungkin jarang terjadi. Karena kenapa? Mereka itu datang sekolah itu ada kepolisian yang memeriksa, terus pulang sekolah itu ada kepolisian juga yang mengantar mereka kembali ke